Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan Mimin di channel ini. Karena Mimin lagi rajin, Mimin mau nerusin spoiler Donghua The Land of Miracles Fearless Pearl. Ini untuk season 2 episode 14 part 1. Ayo kita mulai. 1 jam kemudian, di tepi danau, prajurit Capricorn, dengan kelompok masing-masing 10, duduk di sekitar api unggun. Udara di pegunungan dingin. Meskipun sudah siang, suhunya tidak begitu tinggi. Duduk di sekitar api unggun adalah hal yang sangat nyaman. Di atas api unggun, ikan besar itu dipanggang dan terlihat berminyak. Kulitnya berangsur-angsur menjadi keemasan dan renyah, dengan minyak yang menetes dari waktu ke waktu. Dalam pertempuran dengan macan tutul gunung, korban Capricorn tidak sedikit. Lebih dari 80 orang tewas dalam pertempuran itu, dan hampir semua orang terluka. Tetapi dibandingkan dengan macan tutul gunung yang lebih dari 2/3 mati dalam pertempuran, itu jelas merupakan rekor yang brilian. Selain macan tutul gunung yang berubah menjadi abu terbang, monster macan tutul gunung mati dengan tubuh lengkap semua dikumpulkan bersama, dan ada prajurit khusus yang mengulitinya di sana. Bulu macan tutul gunung sangat berharga dan memiliki pola yang indah. Meski kualitas dagingnya rata-rata, namun bisa digunakan sebagai makanan tanpa masalah. Langa bertanya kepada Da Jingyang apakah membakar ikan di tepi danau adalah bentuk provokasi untuk monster ikan. Da Jingyang menjawab tidak masalah. Cepat atau lambat dia akan bisa menangkap ikan kepala besar itu. Tidak peduli seberapa cemerlang rekornya, mereka benar-benar tidak bisa melupakan lebih dari 80 prajurit yang tewas. Mereka semua adalah penjaga terpercayanya. Bagaimana bisa dia tidak merasa sedih? Setelah pemberhentian ini, tidak diragukan lagi bahwa Fa Hua dan Lan Ge telah menjadi teman dari klan Capricorn, dan mereka adalah jenis teman yang telah berbagi hidup dan mati. Setelah berkomunikasi, mereka mengetahui bahwa ikan di danau ini disebut Cijin, dan itu adalah ikan yang sangat istimewa. Suhu danau ini sebenarnya sangat dingin, tetapi ada ikan mas merah tipe api yang hidup rukun satu sama lain. Ikan mas merah ini akan berevolusi secara alami di air danau. Mereka tidak hanya menjadi bahan makanan yang sangat baik, tetapi juga sangat bergizi. Pada saat yang sama, mereka akan memadatkan manik-manik ikan di perut mereka yang tak ternilai harganya itu. Manik-manik emas merah ini diseimbangkan oleh es dan api, dan jika mereka membawanya di tubuh mereka, itu dapat memiliki efek kebal terhadap air dan api untuk jangka waktu tertentu. Suhu di sekitar tubuh dapat dijaga pada suhu yang sesuai apakah itu dingin atau panas. Itu disebut mutiara es dan api oleh para monster. Di dua kerajaan besar dari domain monster, mereka dapat dijual dengan harga tinggi. Hanya saja kondisi kehidupan ikan mas merah ini sangat keras, sehingga membuat keberadaannya sangat langka. Akan tetapi, ada kelompok besar ditemukan di sini oleh Capricorn. Secara alami, itu menjadi sumber pendapatan mereka. Tentu saja, kekebalan manik-manik es dan api tidak dapat efektif setiap saat. Di bawah kondisi penyimpanan yang tepat, mereka juga memiliki batas waktu tertentu. Ketika energi menghilang, efeknya secara alami juga akan hilang. Tingkat yang berbeda dari manik-manik es dan api secara alami berbeda. Misalnya, ikan emas merah dengan punggung emas bisa bertahan paling lama, setidaknya 3 tahun. Itu bisa disebut sebagai harta karun. Jika dimasukkan ke dalam kotak giok saat tidak digunakan, itu dapat digunakan untuk waktu yang lebih lama. Da Jingyang menggerakkan tusuk di tangannya, 2 cahaya dingin menyala, dan sepotong besar ikan montok dengan kulit renyah kuning keemasan telah diambil dari ikan mas merah terbesar di depannya. Ikan itu kemudian diserahkannya kepada Fa Hua. Fa Hua dengan sopan menerima, mengulurkan tangan untuk mengambil tusuk yang tertancap ikan, dan memakannya. Daging ikannya kenyal, dan ketika dia menggigitnya ada rasa yang kaya serta lezat langsung memenuhi mulut, ditambah aroma harumnya bahkan bisa meluap ke hidung. Apalagi saat digigit kulit ikannya, itu mengeluarkan bunyi kres yang renyah, yang semakin menggugah selera. Tidak perlu bumbu sama sekali, ini adalah bakaran paling sederhana,
dan itu sudah menjadi makanan paling enak yang pernah dimakan Fahua. Daging ikan memasuki perut, dan kehangatannya sendiri mengalir ke anggota badan dan tulang, memberi nutrisi pada tubuh. Jika bukan karena pertempuran sebelumnya dan sebagian besar prajurit Capricorn terluka, Dajin tidak mau membiarkan semua orang memakan ikan mas merah. Jika ikan mas merah dibawa kembali ke kota, itu akan bisa dijual dengan harga yang tinggi. Lan Ge yang melihat Dajin memberikan ikan panggang kepada Fahua lebih dulu, memprotes tindakan wanita Capricorn itu. Dia juga sudah banyak berkontribusi, tapi kenapa Fahua yang diberi duluan? Dajin menjawab karena Fahua lebih mampu daripada Lange. Para Capricorn menghormati yang mampu dan kuat. Dengan semangat kompetitif Lan Ge segera berapi-api dan berkata kenapa Fahua lebih mampu daripada dirinya. Dirinya juga tidak buruk. Dajin menghela napas lalu tersenyum, mengambil tusuk lain, menancapkan sepotong ikan dan menyerahkannya kepadanya, lalu berkata kau juga mampu, tidak begitu buruk. Setelah mengambil ikan, Lan Ge segera mengubah kemarahannya menjadi kegembiraan. Itu sedikit lebih kecil dari milik Fahua, jadi dia memakan ikan itu dalam 2 atau 3 gigitan. Kelezatan ikan emas merah membuat para prajurit Capricorn untuk sementara melupakan rasa sakitnya, tetapi Dajin itu sendiri tidak makan banyak, malah dari waktu ke waktu matanya tertuju pada wajah tenang Fahua. Lange yang melihat itu segera bertanya apakah Dajin menyukai Fahua dan bisakah para monster menyukai manusia. Dajin meliriknya, dan berkata tanpa rasa malu sedikitpun, bahwa tidak masalah untuk membentuk sebuah keluarga, hanya saja itu dapat mempengaruhi kemurnian garis keturunan. Lange berkata pada Fahua apakah Fahua mendengar jawaban Dajin. Fahua meliriknya dan berkata dalam hatinya, kekanak-kanakan. Lange langsung menanggapi jika Fahua berani katakan itu pada Dajin lalu lihat apakah dia memalingkan wajahnya atau tidak. Dajin menatap Fahua dengan mata cerah dan berkata apakah di domain hukum manusia sekuat Fahua. Di matanya, Fahua benar-benar terlahir untuk menjadi seorang komandan. Fahua berkata bahwa kota kebijaksanaannya ahli dalam hal ini. Mata kebijaksanaan adalah kemampuan khusus yang diberkahi oleh kitab suci kebijaksanaan yang tidak dimiliki kitab suci lainnya. Dajin bertanya apakah itu kemampuan Fahua untuk berkomunikasi dengan semua prajurit. Fahua mengangguk. Dajin berpikir sejenak dan bertanya berapa banyak orang yang dapat Fahua ajak berkomunikasi pada saat yang sama. Fahua menjawab untuk saat ini dia bisa mengajak berkomunikasi hingga 3.000. Tetapi jika ingin mengontrolnya dengan sempurna, itu kurang dari 1.000. Kedua mata Dajin berbinar lalu bertanya, apa yang Fahua lakukan di domain monster dan apakah dia berpikir untuk tinggal? Fahua menjawab bahwa mereka akan pergi ke istana leluhur untuk memberi penghormatan, dan mereka tidak akan tinggal. Mendengar penolakannya, Dajin tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, ia hanya mengangguk dan berkata, jika suatu hari Fahua ingin tinggal di domain monster, pintu klan Capricorn terbuka untuknya kapan saja. Dajin berjanji pada Fahua bahwa dia akan memberinya posisi komandan untuk 1.000 prajurit dan membiarkannya memimpin prajurit terbaik. Lange merasa cemburu dan bertanya kenapa Dajin begitu percaya pada Fahua. Dajin berkata dengan serius, seorang komandan yang hebat dapat meminimalkan jumlah korban para prajurit. Itu juga dapat memungkinkan mereka untuk mengerahkan kekuatan terkuat di medan perang. Lan Ge ingin melengkungkan bibirnya, tapi dia tidak bisa. Dia tidak mengakuinya, tetapi pertempuran hari ini membuatnya menatap Fahua dengan kagum. Hingga sampai sekarang, dia tidak mengerti mengapa domain hukum rata-rata jauh lebih rendah daripada domain biru dalam hal kekuatan individu, padahal itu bisa dikatakan sama dengan domain biru. Garis vertikal. Namun, mereka ditakdirkan untuk berpisah. Setelah makan ikan bakar, Fahua dan Lan Ge mengucapkan selamat tinggal pada Dajin, berangkat dan melanjutkan perjalanan lebih jauh ke pegunungan Tiansheng. Mereka tidak hanya menjalin persahabatan dengan klan Capricorn, tetapi juga mendapat bantuan dari Dajin. Klan Capricorn ditempatkan di dekat pegunungan Tiansheng,
jadi mereka paling tahu daerah di sini dan memiliki informasi terperinci tentang wilayah monster di pegunungan Tian Shan. Peta terperinci seperti itu, yang menandai wilayah monster, diberikan kepada Fa Hua dan Lan Ge sebagai hadiah. Pada saat yang sama, mereka diberi sekotak kecil manik-manik es dan api sejumlah 30 di dalamnya, yang setara dengan sepertiga dari pendapatan klan Capricorn. Da Jingyang memberitahu mereka bahwa manik-manik es dan api adalah mata uang keras di domain monster dan dapat diuangkan kapan saja. Selama mereka tidak meninggalkan kotak giok, kualitas manik-manik es dan api tidak akan terpengaruh. Lange berkata kepada Fa Hua bahwa sepertinya dia Jingyang telah jatuh cinta kepada Fa Hua. Dia menyukai, labu, membosankan yang senang cemburu dan mengomel. Dia benar-benar tidak memiliki penglihatan yang baik. Fa Hua menjawab bahwa kebaikan Da Jingyang kepadanya bukan berarti jatuh cinta padanya. Lalu bertanya apakah dia cemburu atau kompetitif. Lange berkata bahwa tidak ada yang perlu dicemburui tapi ada yang salah dengan penglihatan Da Jingyang. Fa Hua berkata dengan ringan bahwa Da Jingyang adalah seorang gadis yang berselera tinggi. Harus dikatakan bahwa peta pegunungan Tian Shan sangat berguna, yang memungkinkan Fa Hua dan Lan Ge dapat menghindari beberapa monster kuat. Meskipun akan ada beberapa monster di beberapa tempat, mereka dapat dengan mudah menghadapinya dengan tingkat kultivasi mereka. Melewati pegunungan Tian Shan dan terus sampai ke barat laut, Da Jingyang mengarahkan mereka ke jalan terdekat. Menurut kecepatan mereka saat ini, dibutuhkan paling lama 1,5 bulan untuk mencapai istana leluhur. Prajurit Capricorn. Saat memimpin para prajurit kembali, Da Jingyang memikirkan pertempuran sebelumnya. Capricorn selalu menjadi bangsa yang suka berperang, dan prajurit Capricorn terkenal di seluruh domain monster. Mereka adalah pejuang yang paling mematuhi perintah, dan mereka seringkali dapat keluar di medan perang jauh melampaui kekuatan tempur mereka sendiri. Da Jingyang bergumam, apakah manusia begitu baik? Jika mereka bisa mendapatkan seorang komandan manusia, mungkin Capricorn akan menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, mata Da Jingyang itu tiba-tiba menyala. Apa yang tidak dia katakan kepada Fa Hua dan Lan Ge adalah bahwa dia datang untuk berburu ikan mas merah kali ini adalah sebagai bentuk ujian baginya untuk benar-benar menjadi seorang Da Jingyang dan salah satu penerus klan Capricorn. Ada total 10 suku dalam klan Capricorn, dan setiap suku memiliki hak warisan, dan ujiannya kali ini adalah untuk memperebutkan hak warisan wilayah. Meskipun Capricorn tidak besar, mereka juga memiliki 100.000 prajurit. Di domain monster, itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Mereka satu, berani, dan kuat. Mereka jelas selalu memiliki pertarungan yang berani dan bagus. Bahkan 8 klan monster tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Da Jingyang kembali bergumam bahwa setelah kembali nanti, dia harus memberi tahu ayahnya. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan pergi ke domain hukum. Mungkin ini adalah kesempatan terbesar untuk kebangkitan klan mereka. Memikirkan hal ini, mata Da Jingyang tiba-tiba berbinar. Yang paling dia khawatirkan kini adalah mengapa klan Capricorn tidak bisa menjadi salah satu dari 8 klan monster. 1 bulan kemudian, Lange merasa senang karena mereka tidak lagi dikejar oleh Ratu Hongbao. Ternyata penyelamatannya tidak sia-sia. Meskipun dia sedang dalam perjalanan, Lan Ge masih tetap bersemangat dan aktif. Domain monster sangat luas dan kaya akan sumber daya, dan setiap tempat memiliki pemandangan yang berbeda, yang secara alami memiliki daya tarik besar untuk kepribadiannya yang ceria dan menyenangkan. Jika bukan karena disibukkan dengan Fa Hua sepanjang waktu, ditambah dengan nasib kota guntur di dalam hatinya, ketika dia tiba di tempat yang baru seperti ini, jelas dia benar-benar harus bersenang-senang. Perjalanan mereka masih ada sekitar 3-5 hari. Mereka pergi jauh-jauh dan mendekati istana leluhur lebih awal dari yang diperkirakan. Meskipun mereka belum benar-benar tiba, mereka selalu memiliki perasaan dalam beberapa hari terakhir bahwa ke arah yang mereka tuju, arah di mana istana leluhur berada, ada aura yang tampaknya meluap. Sehingga,
dari waktu ke waktu mereka akan mengalami perasaan seperti detak jantung yang cepat, dengungan di telinga, dan mata yang panas, seolah-olah darah di tubuh mereka sedang dinyalakan oleh sesuatu. Tidak diragukan lagi, bagi mereka ini adalah kesempatan besar untuk menambah pengetahuan mereka. Istana Leluhur, tempat di mana tingkat tertinggi dari domain monster tinggal, seberapa kuat itu? Sekadar informasi, Istana Leluhur dari domain monster pernah memerintah seluruh dunia tanah keajaiban. Lange bertanya akankah mereka akan bertemu dengan Ratu Hombao lagi atau tidak. Fahua menjawab apakah Lange sangat menantikan pertemuan dengan Ratu Hombao. Lange buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia tidak mungkin mengharapkan pertemuan dengan dia. Lange beranggapan pasti Ratu Hombao telah menemukan hati nuraninya, makanya dia tidak memburu mereka lagi. Dia seharusnya bisa mengenali jubah yang menyelimuti tubuhnya adalah milik mereka. Fahua tidak yakin dengan hal itu. Ratu Hombao adalah seekor semut penelan, bukan manusia. Tidak ada yang tahu apakah akan ada emosi yang mirip dengan mereka. Terlebih lagi, mereka datang padanya dan mengambil jantungnya saat dia memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat ke-12. Wu Shuangzu seharusnya melakukan sesuatu padanya, dan mungkin karena itu dia gagal mengejar mereka. Lange terkejut, apakah mutiara licik itu telah menolong mereka dengan melakukan sesuatu yang mencegah Ratu Hombao mengejar mereka lagi? Fahua menyuruhnya untuk tidak berkata kasar. Apakah dia tidak takut dengan pikiran dua leluhur Wu Shuangzu? Lange setuju, tetapi di matanya itu sangat tidak meyakinkan. Dia tidak akan pernah melupakan adegan di mana dia dan Fahua dibuang oleh Wu Shuangzu di gua semut penelan itu. Keputusasaan saat itu benar-benar tak terlupakan, kedua setelah orang tuanya. Memikirkan kematian orang tuanya, hati Lange tiba-tiba menjadi berat, kemudian dia terdiam. Fahua secara alami merasakan suasana hatinya, lalu mengatakan kata penenang, bahwa mereka akan kembali setelah mencapai tingkat 9. Lange menatapnya dan berkata dengan serius. Dia ingin Fahua membantunya menjadi penguasa kota Guntur. Dia tidak bisa membiarkan kerja keras ayahnya sia-sia, bahkan jika dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja, dia harus melindungi kota Guntur demi ayahnya. Fahua mengiyakan. Lange mendongak ke arah langit dan berkata pada dirinya sendiri. Dia menyuruh ayah dan ibunya untuk beristirahat dengan tenang. Dia tidak akan pernah mengecewakan mereka. Sedangkan di kota Guntur, Lan Xiang dan Xiang Yun bersin beberapa kali. Hanya 1 hari kemudian, Fahua dan Lange mengerti bahwa perasaan gelisah dalam darah mereka bukanlah ilusi, tetapi keberadaan yang nyata. Dan perubahan ini berasal dari istana leluhur. Tidak heran jika sebelum berpisah dari Dajinyang, Dajinyang pernah menyebutkan bahwa basis kultivasi mereka saat ini memenuhi syarat untuk memasuki istana leluhur. Sekarang tampaknya istana leluhur tidak diragukan lagi tidak dapat diakses oleh semua orang, dan ambang batas itu mungkin terkait dengan gejolak darah yang mereka rasakan sekarang. Kekuatan macam apa ini? Bisakah itu memengaruhi hingga ribuan mil jauhnya? Mereka tidak ragu bahwa ada monster besar dan roh surgawi tingkat 12 di istana leluhur dari domain monster, yaitu tingkat Dewa Surga Agung yang legendaris. Tetapi mereka juga telah melihat kekuatan pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bulan. Meskipun itu juga mampu menghancurkan bumi, tampaknya itu tidak bisa memengaruhi ribuan mil jauhnya. Tetapi pada saat ini, perasaan yang dibawa oleh istana leluhur kepada mereka begitu nyata. Awalnya di masa lalu, istana leluhur adalah inti dari seluruh domain monster, yang mana pasti akan menjadi sebuah kota besar. Mereka juga bertanya kepada Dajinyang hari itu, tetapi Dajinyang tidak mengatakan apa-apa, hanya memberitahu mereka bahwa mereka akan tahu ketika mereka tiba. Saat mereka semakin dekat dan dekat dengan istana leluhur, Fahua dan Lange mulai mengerti bahwa tebakan sebelumnya tidak benar. Karena semakin dekat mereka dengan istana leluhur, semakin sedikit monster yang mereka temui. Adapun monster, mereka belum pernah bertemu satu pun sejak 2 hari yang lalu. 'Lange,' berkata kepada Fahua, istana leluhur tampak tidak biasa.
Dia bertanya apakah Fahua masih yakin masih akan pergi ke sana. Haruskah dia mencari tempat lain untuk berkultivasi? Fahua menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa jika ada bahaya, dengan bantuan mereka kepada Capricorn hari itu, Dajin yang seharusnya memberi petunjuk, tetapi dia tidak mengatakan bahwa ada bahaya. Karena sudah sampai di istana leluhur, sebaiknya tetap diteruskan. Ini juga akan memberi informasi yang sangat penting bagi manusia. Meskipun orang tua Lange mati di tangan iblis yang kuat, tetapi untuk 3 domain manusia, domain hukum, domain biru, dan domain suci, ancaman terbesar selalu menjadi domain monster, yang mana terletak lebih dekat dengan ketiganya. Domain monster selalu menganggap 3 domain manusia sebagai taman belakang mereka sendiri. Sangat penting bagi manusia untuk memahami domain monster dan seberapa kuat mereka sekarang, setidaknya agar mereka dapat mengetahui target apa yang akan mereka lawan di masa depan. Di jalan selanjutnya, mereka mulai merasa kesulitan. Wajah mereka berdua memerah. Itu jelas bukan rona normal. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan elemen angin dan terus terbang. Seluruh kecepatan telah dikurangi, dan mereka hanya bisa bergerak maju dengan berjalan kaki. Alasannya adalah tekanan darah yang menembus yang tak terlihat. Aliran darah mereka sendiri selalu mendidih, menindas aura mereka sendiri, dan mereka harus sepenuhnya menyatukan kekuatan elemen dan energi spiritual ke dalam tubuh mereka, yang membuat mereka hampir tidak bisa menahan tekanan ini. Tapi perasaan ini sebenarnya tidak terlalu baik, sehingga mereka memiliki kesulitan bahkan dalam berjalan sekarang. Ini adalah tekanan yang dibawa oleh istana leluhur, bahkan jika itu hanya sebatas dekat dengannya, dan itu terjadi ketika tidak bermusuhan dengannya. Bagaimana mungkin Fahua dan Lange menjadi pemilik sumber kekuatan dari basis kultivasi tingkat 8, tetapi dalam menghadapi tekanan ini saja, mereka merasa bahwa mereka bukanlah apa-apa. Semakin dekat mereka ke istana leluhur, semakin jelas tekanannya, sehingga ketika mereka berada sekitar 100 mil jauhnya dari istana leluhur, mereka harus saling berpegangan telapak tangan, dan mereka bisa bergerak maju dengan kekuatan koneksi Wushuangzu. Peran Wushuangzu untungnya muncul saat ini. Ketika mereka benar-benar tidak bisa melawan, keduanya kembali ke ruang kultivasi Wushuangzu untuk menghindari tekanan, kemudian terus bergerak maju ketika kultivasi mereka dipulihkan. Tetapi mereka juga menemukan manfaat dari tekanan ini. Setiap kali energi mereka habis dan mereka kembali ke Wushuangzu untuk berkultivasi, mereka akan merasa bahwa aliran darah mereka tampaknya telah berubah. Tubuh tampaknya menjadi lebih kuat, dan aliran darah juga berubah dan lebih terbuka. Basis kultivasi belum secara langsung ditingkatkan, tetapi jika tubuh adalah wadah, kapasitas wadah tampaknya meningkat secara halus, yang walaupun tidak jelas, tetapi itu jelas ada. Selama perjalanan yang begitu sulit, sehingga mereka pikir itu hanya 1 atau 2 hari lagi, ternyata mereka telah berjalan selama 7 hari dan akhirnya melihat sebuah kota. Sebuah kota yang sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Tidak ada menara tinggi, tidak ada bangunan megah, dan yang mereka lihat hanyalah reruntuhan. Melihat sekeliling, pecahan besar reruntuhan ada di sepanjang penglihatan mereka. Pilar-pilar batu besar yang pecah, patung-patung patah, itu semua tak berujung sejauh mata memandang. Dan tekanan darah yang kuat itu juga menyebar darinya. Istana leluhur ini sebenarnya adalah reruntuhan. Fahua dan Lange saling memandang. Dengan heran, tiba-tiba seorang pria jangkung menghalangi jalan mereka. Pria ini mengenakan armor putih perak, tubuhnya sangat kuat, dan tingginya 3 meter. Ia memegang kapak perang bergagang panjang. Tapi yang mengejutkan Fahua dan Lange adalah, setidaknya secara sekilas dia tidak berbeda dari manusia biasa. Orang itu meminta Falan untuk memperlihatkan tanda izin masuk istana leluhur. Baik Fahua dan Lange dapat dengan jelas merasakan ki yang kuat dan darah yang mengalir deras seperti sungai di tubuhnya. Ini adalah pemilik sumber kekuatan tingkat 9. Pemilik sumber kekuatan tingkat ke-9 menjaga pintu. Fahua mengeluarkan token dari tangannya dan menyerahkannya.
Token itu berwarna emas dengan kepala kambing di atasnya, yang diberikan kepada mereka oleh Dajinyang. Jika mereka tidak bertemu dengan Dajinyang, mereka tidak akan memiliki cara untuk memasuki istana leluhur ini. Ketika orang itu melihat token Fahua, dia langsung beranggapan bahwa Falan ada Capricorn yang tanduknya tidak dikultivasikan. Lalu mengingatkannya untuk tidak membuat kebisingan di istana leluhur. Sesederhana itu, baik Fahua dan Lange sedikit terkejut, sebab mereka pikir mereka akan diinterogasi terlebih dahulu. Berjalan ke reruntuhan, Fahua dan Lange tiba-tiba merasakan sedikit cahaya di tubuh mereka. Ketika mereka benar-benar memasuki tempat ini, meskipun tekanannya masih ada, itu tidak sekuat di luar. Lange menunjuk ke potongan patung tidak jauh di depan. Hanya ada satu lengan dengan sayap menempel di punggung. Tingginya sekitar 100 meter. Dia melangkah maju dengan rasa ingin tahu, dan tanpa sadar menyentuh lengan itu dengan tangannya. Tiba-tiba, seluruh tubuh Lange bergetar hebat. Dia hanya merasa bahwa dia ditarik ke dunia yang aneh dalam sekejap. Getaran dan retakan yang mengerikan memenuhi dunia spiritualnya dalam sekejap, tetapi dia sendiri tidak bisa bergerak sedikit pun. Apa yang dia rasakan, Fahua secara alami juga merasakannya, yaitu rasa sakit yang parah menghantam otaknya. Fahua langsung meraih Lange lalu mengucap mantra untuk masuk ke dalam Wushuangzu. Mereka merasa heran dengan apa yang telah terjadi. Mungkin saja sebuah kesalahan mereka datang ke sini. Karena informasi yang mereka miliki tentang istana leluhur sedikit. Itu membuat mereka tidak jelas tentang apa maksud reruntuhan di sini. Jika bukan karena kemampuan Wushuangzu, mereka mungkin telah tersesat dalam kejutan spiritual yang kuat tadi. Keduanya kemudian berkultivasi bersama untuk sementara waktu memulihkan diri sebelum keluar lagi. Lange memandangi patung itu dengan ketakutan yang tersisa, dan untuk sementara, wajahnya jelas memburuk. Dia tidak pernah berani menyentuh patung-patung itu lagi. Tiba-tiba suara terkejut yang menanyakan mengapa Falan berasa di istana leluhur terdengar tidak jauh dari belakang. Itu adalah suara wanita yang indah, dan untuk dua orang yang dikejar oleh Ratu Hongbao, semua suara wanita yang tiba-tiba dan familiar terasa begitu menakutkan. Berbalik tiba-tiba, tindakan pertama keduanya adalah menyatukan tangan mereka, dan kemudian melihat dengan waspada ke arah dari mana suara itu datang. Tetapi ketika mereka melihat orang itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Panggilan tiba-tiba dari belakang benar-benar mengejutkan Fahua dan Lange. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka menyadari bahwa yang ada di belakang mereka bukanlah Ratu Hongbao yang paling mereka khawatirkan. Itu adalah keindahan menakjubkan yang pernah mereka lihat sebelumnya dan yang menderita kerugian di tangan mereka. Itu adalah Zheng Lian dari klan Yin Lian. Zheng Lian mengenakan gaun perak panjang, rambutnya yang panjang tersebar di belakang kepalanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan napas suci. Terlebih lagi, ada lingkaran perak samar di tubuhnya. Luar biasa di bawah reruntuhan di mana-mana, seperti ada gerakan khusus. Zheng Lian juga menatap mereka dengan heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat Fahua dan Lange di istana leluhur domain monster. Apalagi saat melihat mereka berdua berpegangan tangan saat pertama kali mendengar suaranya, itu sungguh mengejutkan hatinya. Fahua dan Lange segera melepaskan telapak tangan mereka, dan Lange menoleh untuk melihat ke samping. Bagaimanapun, Zheng Lian berasal dari domain suci dan seorang manusia. Awalnya, Fahua dan Lange tidak terlalu menyukai domain suci. Mereka memiliki kekuatan transformasi monster yang mana diperoleh melalui perkawinan campur dengan domain monster. Di antara garis keturunan mereka, ada juga beberapa garis keturunan milik klan monster dan klan roh. Tetapi sejak mengetahui asal-usul 7 mutiara dewa, mengetahui betapa mulianya 7 leluhur suci pada awalnya, dan mengetahui bagaimana manusia berjuang untuk bertahan hidup, mereka tidak memiliki apa-apa selain kekaguman terhadap manusia di domain suci. Dibandingkan dengan domain hukum dan domain biru, domain sucilah yang membayar lebih dan berkompromi, sehingga manusia bisa hidup lebih baik.
Apakah mereka salah? Tidak. Mereka mengorbankan generasi mereka hanya agar manusia juga bisa memiliki bakat yang kuat. Mereka tidak pernah benar-benar berpikir bahwa mereka adalah keturunan monster dan roh. Semuanya adalah aturan yang ditetapkan oleh 7 leluhur suci hanya untuk membingungkan domain monster. Oleh karena itu, ketika Fa Hua dan Lan Ge bertemu Zheng Lian lagi, bahkan kebencian yang mereka miliki untuknya pada awalnya jauh berkurang. Setelah beberapa diliputi rasa shock, Zheng Lian berjalan ke arah mereka berdua. Matanya yang semula menatap aneh telah kembali normal. Dia bertanya apakah Falan baru tiba di sini. Pertanyaannya langsung dijawab oleh Lange. Mereka baru saja tiba. Apakah Zheng Lian percaya mereka ke sini untuk berkunjung? Zheng Lian mengangguk. Istana leluhur adalah tanah suci dari domain monster. Falan tentu dapat diundang untuk mengunjungi dan jelas telah disetujui untuk masuk. Lalu bertanya apakah mereka bertiga bisa saling berbicara sambil berjalan. Fa Hua mengiyakan permintaan gadis itu. Mereka tidak tahu tentang tempat ini, dan Zheng Lian yang jelas sudah pernah ke sini pasti akan tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada mereka. Di bawah pimpinan Zheng Lian, mereka berjalan bersama menuju ke kedalaman reruntuhan. Di antara reruntuhan tinggi itu, mereka berbelok di dua sudut dan melihat beberapa rumah kayu. Dibandingkan dengan reruntuhan batu di sekitarnya, rumah kayu ini terlihat agak mencolok. Zheng Lian mengundang Falan untuk malam-malam di rumah kayu itu. Dan rumah kayu itu sebenarnya adalah sebuah restoran. Fa Hua dan Lan Ge tidak menolak dan masuk bersamanya. Segala sesuatu di dalam rumah kayu terlihat sangat sederhana, dan tidak ada yang seperti kekayaan yang mereka lihat di kota Huangyao. Semuanya terbuat dari kayu, bahkan hidangan yang disajikan juga sangat sederhana, dengan isinya kebanyakan sayuran. Zheng Lian tidak diragukan lagi sangat pandai membaca kata-kata dan ekspresi. Dari ekspresi Fa Hua dan Lan Ge di depan rumah kayu, dia bisa melihat bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Makanya dia menanyakan apakah mereka tidak tahu apa-apa soal istana leluhur. Dengan lugas Fa Hua memintanya untuk menjelaskannya. Zheng Lian menjelaskan bahwa istana leluhur bukan hanya tempat suci mutlak untuk domain monster, tetapi juga merupakan peninggalan, bahkan bisa dikatakan sebuah makam. Pada awalnya, istana leluhur pada adalah sebuah altar yang dibangun oleh dua kerajaan besar dari domain monster untuk melawan bencana. Untuk membangun altar ini, hampir semua sumber daya yang ada di domain monster dihabiskan untuk altar. Inti dari altar itu sendiri adalah mutiara 7 dewa. Dia tidak tahu berapa banyak konstruksi altar yang diperlukan dalam jangka waktu yang lama, tetapi dia hanya tahu bahwa darah monster besar dan roh surgawi yang digunakan tak terhitung jumlahnya. Itu sebabnya Falan akan merasa bahwa ada fluktuasi ki dan darah yang besar di sini. Tanpa basis kultivasi di atas tingkat ke-6, tidak mungkin memasuki istana leluhur ini karena bahkan tidak bisa melewati penghalang darah. Tingkat ke-6 ini mengacu pada pemilik sumber kekuatan dengan 2 garis keturunan. Falan bisa masuk ke sini, mungkin sudah menerobos ke tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Jika tidak, dengan garis keturunan manusia yang lemah, tidak mungkin untuk masuk. Sebagai hasil dari bencana besar, bahwa kekuatan altar gagal untuk mencegah datangnya asteroid, yang mana menuntun perpecahan pada benua peri. Namun, asteroid itu sebenarnya diledakkan oleh kekuatan altar dan berubah menjadi domain orc dan domain iblis saat ini. Tabrakan itu juga menyebabkan altar di sini runtuh. Belum lagi juga menyebabkan 7 mutiara dewa tersebar. Bahkan, sebagian besar orang kuat dari semua klan yang membangun altar terbunuh atau terluka. Untuk memperingati bencana besar dan untuk memperingati akhir zaman es, peninggalan ini telah dilestarikan. Pemilik sumber kekuatan tingkat dewa dari domain monster akan tinggal di sini untuk berkultivasi dan merasakan kehendak leluhur mereka. Alasan mengapa ini disebut makam karena selama bencana, tulang-tulang pemilik sumber kekuatan tingkat dewa yang mati dalam pertempuran dikubur di sini. Ini juga merupakan sumber terbentuknya penghalang darah. Untuk monster dan roh,
semua yang telah mencapai tingkat ke-9 akan memiliki kesempatan untuk datang ke istana leluhur, menemukan napas leluhur mereka, mencoba menerima warisan leluhur mereka, dan dengan demikian mampu menerobos tingkat dewa. Ini adalah jalan pintas untuk peningkatan mereka. Dan manusia bisa masuk ke sini, tetapi hanya untuk berkunjung. Lan Ge bertanya, bisakah orang-orang di domain suci mendapat manfaat dari ini? Sen Lian menggelengkan kepalanya lalu berkata, hanya keturunan emas yang bisa melakukannya. Fa Hua bertanya, apakah ada syarat jika ingin tinggal di istana leluhur? Sen Lian menjelaskan bahwa memasuki penghalang garis keturunan adalah penilaian, dan memiliki token adalah ketergantungan. Tidak ada yang bisa bertahan di sini terlalu lama, sebab ki dan darah terus ditekan, yang mana itu hanya akan melemahkan diri sendiri. Dan kelemahan yang berlebihan bahkan mungkin bisa diambil atas kehendak jiwa monster dan roh yang tersisa. Oleh karena itu, selain pengunjung, bahkan mereka pemilik sumber kekuatan tingkat 9 dari domain monster yang datang ke sini, mereka tidak berani tinggal terlalu lama. Setelah menemukan peluang atau tujuan mereka sendiri, mereka akan pergi sesegera mungkin. Oleh karena itu, tidak perlu ada syarat apapun. Fa Hua dan Lan Ge tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya, di mana penghalang darah tidak diragukan lagi adalah perlindungan terbaik di sini. Terlebih lagi, di reruntuhan masih ada pemilik sumber kekuatan tingkat dewa monster yang tinggal. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Fa Hua kembali bertanya, di manakah monster-monster besar dan roh-roh surgawi tingkat dewa surga agung tinggal? Sen Lian menjawab bahwa mereka tinggal di kuburan. Mereka harus menjaga di sana untuk mencegah tulang dan jiwa dengan energi besar dari pencurian. Falan terkejut, siapa yang benari datang untuk mencuri? Sen Lian berkata bahwa di dunia tanah keajaiban, 7 laut warna dan 6 domain telah terbentuk sejak zaman kegelapan dimulai. Tak perlu dikatakan, sebenarnya ada 5 lautan di laut 7 warna yang telah ada sejak zaman es. Mereka adalah Laut Merah Magma, Laut Jingga Suci, Laut Hijau Kehidupan, Laut Biru Tanpa Ujung, dan Laut Ungu Dalam. Kemudian ada 2 lautan yang muncul setelah bencana, yaitu Laut Biru Langit Hantu dan Laut Kuning Kotor. Pada saat bencana besar, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh planet Falan mati, termasuk ras iblis dan ras orc. Karena terlalu banyak makhluk mati pada satu waktu, kekuatan kematian ini semuanya memadat dalam kondisi khusus. Mereka membentuk Laut Kuning Kotor yang dikendalikan oleh Kerajaan Mayat dan Laut Biru Langit Hantu yang dikendalikan oleh Kerajaan Mayat Hidup. Mereka dilahirkan dengan kekuatan serapan yang kuat. Setelah kematian, tulang dan jiwa sebagian besar makhluk akan terpisah ke dua tempat itu. Oleh karena itu, meskipun 2 lautan ini hanya ada selama ratusan tahun, mereka tumbuh sangat cepat karena bencana besar. Bahkan ada yang mengatakan di domain monster, bahwa jika Laut Biru Langit Hantu dan Laut Kuning Kotor dibiarkan terus berkembang seperti ini, suatu hari mereka akan melahap seluruh dunia. Dan tulang serta jiwa dari monster besar dan roh surgawi di domain monster ini tidak diragukan lagi sangat berharga bagi kerajaan mayat dan kerajaan mayat hidup. Bagaimana mungkin mereka tidak menginginkannya? Maka dari itu, mereka harus dijaga dan disegel dengan baik di sini, sehingga tidak akan diambil oleh keduanya secara berlebihan. Perbedaan antara kerajaan mayat Kingdom of Corpse dengan kerajaan mayat hidup Kingdom of Undead adalah kalau kerajaan mayat berisi mayat-mayat sesuatu yang mati lalu hidup menjadi mayat seperti zombie. Sementara untuk kerajaan mayat hidup mengacu pada sesuatu yang memang tidak pernah mati atau hidup, seperti vampir atau mumi. Lange kagum karena Seng Lian tahu begitu banyak informasi. Seng Lian berkata, bagaimanapun, domain suci dan domain monster memiliki hubungan terbaik. Domain suci adalah pengikut terdekat mereka. Meskipun dia berkata begitu ringannya, Fa Ha dan Lan Ge bisa melihat sebuah kesedihan di matanya. Fa Hua berterima kasih kepada Seng Lian atas informasi yang telah ia berikan. Dengan pengenalan dari Seng Lian, mereka akhirnya memiliki beberapa pemahaman dasar tentang istana leluhur dari domain monster.
Zheng Lian memperingatkan Falan untuk tidak boleh tinggal di istana leluhur terlalu lama. Meskipun Falan tidak memiliki darah roh atau monster, darah manusia juga merupakan darah murni yang mereka sukai. Zheng Lian khawatir Falan dalam bahaya dan akan dibawa pergi. Pastikan untuk pergi selagi ki dan darah Falan kuat. Jangan anggap enteng karena tekanannya berkurang setelah memasuki reruntuhan istana leluhur. Fahua sekali lagi berterima kasih lalu bertanya berapa banyak restoran yang sejenis dengan yang mereka tempati saat ini. Zheng Lian berkata bahwa masih ada beberapa tempat yang diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi bangunan emas dan batu tidak diperbolehkan di reruntuhan, hanya rumah kayu jenis ini dan beberapa di antaranya adalah rumah jerami. Mereka akan selalu menemukannya, dan memang ada tempat tinggal. Zheng Lian menyarankan Falan tinggal di istana leluhur paling lama tidak lebih dari 3 hari. Fa Hua mengangguk. Tentu saja dia tidak akan memberitahu Zheng Lian bahwa dia dan Lan Ge memiliki ruang Wushuangzu, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang fluktuasi darah dan ki yang lemah sama sekali. Kemudian Zheng Lian berkata sudah saat mereka membicarakan bisnis. Langa heran, memangnya ada lain yang harus mereka lakukan. Mata Zheng Lian berkilat, dan lingkaran cahaya perak samar berdesir di sekujur tubuhnya, menutupi meja kecil tempat mereka bertiga berada. Zheng Lian berkata tentu saja ada. Zheng Lian menduga Falan sudah memiliki kendali yang mendalam atas Wushuangzu ketika ia melihat cara Falan bergandengan tangan. Wushuangzu pasti sangat kuat dan membantu karena Falan dapat menembus tingkat 7 dalam waktu singkat. Lange seketika muram. Dia berharap Zheng Lian tidak melapor ke domain monster. Zheng Lian menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan bahwa domain monster tidak terlalu menghargai 7 mutiara dewa, mereka malah membencinya. Sebelum bencana besar datang, sebenarnya ada 2 rencana di dalam domain monster. 7 mutiara dewa ada untuk menggagalkan, itu yang pertama, dan ada rencana lain yang juga disiapkan. Pada akhirnya, digunakanlah rencana pertama, tetapi malah gagal. Sebagian besar monster besar dan roh surgawi yang selamat kemudian mendukung rencana kedua. Oleh karena itu, monster besar saat ini banyak meremehkan 7 mutiara dewa. Zheng Lian benar-benar tahu banyak. Dari kata-katanya, Fa Hua dan Lan Ge mendengar banyak hal yang tidak jelas sebelumnya. Lalu Zheng Lian menanyakan apakah Falan pernah mendengar cerita tentang leluhur suci. Mata Zheng Lian tiba-tiba menjadi serius. Zheng Lian sebenarnya berharap mereka belum mengetahuinya agar dia bisa mengesankan Falan dengan kisah tragis 7 leluhur suci. Kesenangannya buyar ketika Fa Hua berkata mereka sudah pernah mendengarnya. Untuk beberapa saat hanya ada keheningan. Setelah beberapa lama, Zheng Lian menarik napas dalam-dalam dan berkata bahwa meskipun pemurnian Wushuangzu dilakukan oleh 2 leluhur Fa Chu dan Lan Qiong, tetapi jantung 7 leluhur suci itu bukan milik mereka. Fa Hua dan Lange menantikan kelanjutannya. Mereka agak terkejut dengan informasi tersebut. Zheng Lian menundukkan kepalanya dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Lalu melanjutkan penjelasannya. Salah satu dari 7 leluhur suci awalnya adalah orang suci dari generasi Yin Lian. Faktanya, 7 leluhur suci seharusnya ada 8. Oleh karena orang suci dari Yin Lian yang mewakili adalah kembar, mereka selalu terlihat seperti satu orang di depan orang-orang. Maka dari itu, kebanyakan orang menganggap mereka adalah satu orang. Mendengar dia mengatakan ini, Fa Hua dan Lan Ge sama-sama memiliki firasat di hati mereka. Kemampuan Yin Lian adalah kontrol ruang. Inti dari pemurnian Wushuangzu adalah jantung dari 2 leluhur klan Yin Lian. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa domain suci harus mendapatkan Wushuangzu di Pulau Barat. Wushuangzu mengandung darah leluhur Zheng Lian. Baik Fa Hua dan Lan Ge terdiam, legenda 7 leluhur suci selalu mengejutkan mereka. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan manusia dari generasi itu telah bertahan paling lama, dan merekalah yang telah membawa umat manusia ke masa depan seperti saat ini. Sekarang 7 mutiara dewa telah muncul, 2 yang mereka tahu masing-masing ada di tangan mereka dan Lu Yuan.
Tidak diragukan lagi akan ada lebih banyak 7 mutiara dewa yang muncul di masa depan, dan mereka hanya bisa berada di bawah kendali manusia. Mereka sudah sangat merasakan peran Wu Xuangzu. Tidak peduli betapa rumitnya itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa itu dapat membantu mereka meningkat ke tingkat ke-8. Apa yang dikatakan Zheng Lian sangat menyedihkan, tujuannya tentu saja untuk mendapatkan kembali Wu Xuangzu. Melihat keduanya tidak berbicara, Zheng Lian menghela napas pelan. Zheng Lian meminta maaf atas tindakannya saat kompetisi besar 3 domai. Dia pun mengerti bahwa siapapun yang mendapatkan mutiara tidak akan mudah memberikannya pada orang lain. Seusai dia berbicara, dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Falan. Lan Ge awalnya ingin berdiri untuk menghindarinya dan menolak menerima maafnya, tetapi melihat Fa Hua duduk di sana setenang gunung dan tidak berniat bangun sama sekali, jadi dia hanya mengikuti. Fa Hua menanyakan apa maksud Zheng Lian yang sebenarnya. Zheng Lian meminta untuk Falan mengembalikan Wu Xuangzu. Sebagai gantinya apapun yang Falan inginkan akan dikabulkan selama domain suci bisa memenuhinya. Dia berkata bahwa Wu Xuangzu disempurnakan berdasarkan jantung leluhur Yin Liannya. Hanya klannya yang dapat memaksimalkan efeknya, dan di tangan klannya, itu juga dapat memberi umat manusia lebih banyak peluang. Lan Ge berkata bahwa jika bisa mereka akan menyerahkan Wu Xuangzu kepada klan Yin Lian, tapi kenyataannya mereka tidak bisa mengeluarkannya. Zheng Lian bingung kenapa tidak bisa dikeluarkan. Fa Hua berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, Zheng Lian tidak tahu apa itu 7 mutiara dewa dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Oleh karena itu, tidak perlu mengatakan bahwa Wu Xuangzu dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya di tangan Yin Lian. Zheng Lian mengerutkan kening dan bertanya apa maksud perkataan Fa Hua. Fa Hua memandangnya dengan tenang, lalu menanyakan apa mantra untuk mengaktifkan Wu Xuangzu. Zheng Lian terdiam sementara. Mantra pengaktifan. Adakah hal semacam ini? Fa Hua berkata bahwa Zheng Lian tidak tahu. Bagaimana dia membuktikan bahwa Wu Xuangzu lebih berguna di tangan Yin Lian? Lan Ge tiba-tiba merasa sangat bahagia. Dia paling tidak suka Fa Hua menjadi kejam dan memarahinya, tapi dia tidak tahu kenapa, dia sangat suka menontonnya bersikap kejam pada orang lain. Lan Ge dengan segera menambahkan bahan bakar ke dalamnya. Dia berkata sejujurnya, 7 mutiara dewa benar-benar akan bergabung dengan pemiliknya, dan sebagai pemilik, mereka tidak memiliki cara untuk mengeluarkannya. Itu sebabnya dia selalu bersama dengan Fa Hua. Tujuan awal mereka adalah mendapatkan segel pemecah roh sebagai hadiah untuk juara kompetisi ganda. Mereka berharap hubungan aneh di antara mereka dapat dihilangkan melalui efek dari segel itu, tapi itu tidak ada gunanya. Jika Zheng Lian memiliki cara untuk mengeluarkannya tanpa menyakiti mereka, itu bisa dibicarakan. Tapi syaratnya adalah Zheng Lian harus menemukan caranya terlebih dahulu. Mendengarkan mereka, Zheng Lian juga agak bingung. Faktanya, tidak ada metode menggunakan 7 mutiara dewa yang diturunkan dari klan manapun. Tentu saja dia tidak tahu. Setelah merenung sejenak lalu mengajak Falan untuk ke domain suci, karena di sana ada beberapa harta yang bisa dicoba untuk membuka segel. Lange tertawa. Jelas dia tidak mau bekerja sama. Apa yang ditawarkan Zheng Lian adalah ketidakpastian. Ketika Zheng Lian mengajukan ini, dia juga tahu bahwa Fa Hua dan Lan Ge akan sulit untuk menyetujuinya, tetapi dia selalu harus mencoba. Fa Hua mulai makan sayuran. Lan Ge meliriknya dan memakannya agar tidak mau kalah. Sementara Zheng Lian berpikir keras, Lange malah berusaha memakan makanan lebih banyak daripada Fa Hua. Pada saat ini, Zheng Lian tampaknya telah membuat keputusan yang sangat penting. Ia mengangkat kepalanya dengan tegas, dan berkata kepada Fa Hua dan Lan Ge, jika mereka bersedia pergi bersamanya, dia bisa menikahi salah satu dari mereka. Lan Ge awalnya meminum sup dengan gembira, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Zheng Lian, dia tersedak dan memuntahkan seteguk sup panas. Untungnya, dia masih sangat sopan dan menoleh pada saat memuntahkan sup, yang untungnya tidak menyembur pada Zheng Lian.
Fa Hua duduk tegak, menoleh ke arah Lan Ge dengan wajah dinginnya yang disertai sup di wajah yang menetes ke bawah. Fa Hua perlahan menarik daun sayuran dari wajahnya dan meletakkannya di atas meja, matanya menjadi lebih dingin. Fa Hua berkata, sejauh yang dia tahu teratai suci keluarga Yin Lian tidak bisa menikah. Tatapannya yang tegas sangat kontras dengan sup yang mengalir di wajahnya. Karena tidak tega tapi sebenarnya bahagia, Lange memadatkan air untuk membersihkan sup di wajah Fa Hua. Fa Hua mengambil padatan air tersebut lalu melemparkannya ke Lange. Zheng Lian berkata dia bisa mengurusnya. Wu Xuangzu lebih penting daripada dirinya. Jika teratai suci hilang, sukunya bisa memilih lagi, tapi Wu Xuangzu cuma ada satu. Fa Hua mengambil tisu dan menyeka sup di wajahnya. Lan Ge, yang berada di sampingnya, tidak berbicara lagi. Dia bisa merasakan bahwa Fa Hua seperti gunung berapi aktif saat ini. Lan Ge masih ingat jelas betapa cintanya orang ini terhadap kebersihan. Fa Hua dengan sopan menolak pernikahan tersebut, lalu berbalik untuk melihat Lan Ge. Matanya sangat tenang, tetapi semakin tenang itu, semakin dia bisa merasakan penindasan dan pemaksaan sekuat gunung dan angin. Lange dengan tegas menolaknya juga. Pada saat ini, dia tampaknya secara khusus mengikuti kehendak Fa Hua. Zheng Lian berkata apa dia tidak cukup cantik. Dia tidak pernah berhubungan dengan lelaki manapun. Walaupun belum memiliki dasar hubungan, dia akan berusaha untuk menjadi istri dan ibu yang baik. Lan Ge tiba-tiba berkata, "Kau benar." Zheng Lian tertegun sejenak, dia tidak mengerti bahwa kalimat itu ditegaskan oleh Lan Ge. Tetapi dia menemukan bahwa pada saat ini, Fa Hua dan Lan Ge sama-sama melihat ke pintu, napas mereka telah berubah dan tangan mereka saling bertautan lagi. Zheng Lian mengikuti pandangan mereka dan melihat ke belakang, dan di penglihatannya muncul seorang wanita cantik dengan rambut merah gelap menggantung seperti air terjun, dengan helai di setiap sisi bahunya menggantung hingga ke tanah. Mata merah tuanya itu sangat indah. Dia tiba-tiba mengerti baris mana yang dimaksud Lan Ge. Fa Hua dan Lan Ge sangat gugup. Mereka tidak bisa menahan rasa gugup, itu karena orang yang muncul di pintu adalah hal terakhir yang ingin mereka lihat. Gaun Ratu Hongbao telah diganti, armor rubi di tubuhnya hilang, dan duri di punggungnya telah menghilang. Mereka tidak tahu apakah itu karena setelah pertempuran dengan Raja Monster Harimau hari itu, sehingga semua armor rusak dan tidak dapat dipulihkan atau bukan. Dia mengenakan gaun panjang yang berwarna hitam. Pakaian putih dan hitam selalu memberi sentuhan tersendiri bagi wanita. Tidak ada keraguan bahwa ketika mereka dikenakan di Ratu Hongbao, semuanya terlihat begitu harmonis, yang membuatnya sedikit kurang heroik dan sedikit memberi aura bangsawan. Ketika dia melihat Fa Hua dan Lan Ge, dia tertegun sejenak, dan saat berikutnya, dia berjalan ke arah mereka. Keduanya berdiri tiba-tiba, dan teleportasi sudah siap. Lan Ge tanpa sadar berkata, ini adalah istana leluhur. Alasan mengapa mereka tidak segera berteleportasi adalah karena mereka semua merasa bahwa di tempat ini, di mana tekanan darahnya sangat kuat, jika Ratu Hongbao berani melakukan sesuatu, dia pasti akan mengundang pemilik sumber kekuatan domain monster tingkat dewa. Mereka juga harus mencobanya, jika tidak, domain monster tidak akan punya tempat. Ratu Hongbao berjalan ke penghalang perak padat yang dibentuk oleh Zheng Lian. Ia mengangkat tangan kanannya, dan menyodok ringan penghalang perak itu. Seketika penghalang perak itu meledak seperti balon yang tertusuk. Ratu Hongbao memandang Lan Ge dan bertanya apa yang baru saja Lange katakan. Sudut mulut Lan Ge berkedut, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa suaranya baru saja terhalang. Lalu Lange mengulangi perkataan dengan suara sengaja ditinggikan. Ratu Hongbao berkata bahwa dia tahu itu karena sudah 10 hari dia ada di istana leluhur. Melihat penampilannya, dia sepertinya tidak memiliki niat untuk melakukan sesuatu, dan dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah istana leluhur tempat monster-monster besar dan roh-roh surgawi berkumpul. Hati Lan Ge tiba-tiba bergerak, dan ekspresi wajahnya sedikit rileks. Memalingkan kepalanya ke Zheng Lian dengan sedikit senyum,
dia berkata bahwa pacarnya ada di sini. Adapun Fahua, dia memiliki kelainan bawaan dan tidak bisa menikah. Seng Lian tercengang, menatap Ratu Hongbao dan kemudian melihat lagi Lan Ge. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi Ratu Hongbao sama sekali. Mungkin di sini, dia telah sepenuhnya membuktikan kekuatannya. Terutama ketika dia melihat mata Ratu Hongbao, getaran yang berasal dari jiwanya membuatnya ketakutan sendiri, dan dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Ratu Hongbao berkata dengan ringan menyuruh Seng Lian keluar, suaranya sepertinya mengandung jenis keagungan dan pesona khusus, yang membuat Seng Lian merasa tidak bisa menolak. Menggigit bibir bawahnya, Seng Lian menatap Fahua dan Lan Ge dalam-dalam, kemudian berbalik dan pergi. Tangan kanan Ratu Hongbao mengangkat rambutnya yang panjang di belakang kepalanya, membuat rambut merah tua itu perlahan-lahan datang ke tubuhnya. Dia duduk dengan sokongan tangannya, dan kemudian meletakkan rambut panjang itu di samping kakinya. Karena rambut panjangnya ditarik di satu sisi, itu memperlihatkan pipi dan leher ramping di sisi lain. Kulit putihnya seakan rapuh, dan itu memiliki tekstur sebening kristal. Fahua dan Lan Ge tanpa sadar duduk bersamanya, dan terdiam beberapa saat. Sejak pertama kali mereka melihat Ratu Hongbao, mereka telah diburu olehnya. Ini adalah pertama kalinya mereka bisa duduk dengan damai seperti ini. Meskipun Fahua dan Lan Ge selalu waspada terhadapnya, tetapi pada akhirnya, kali ini mereka tidak benar-benar melakukannya. Ratu Hongbao menatap mereka dengan mata dingin, dan tidak ada perubahan suasana hati di matanya. Mereka bertiga hanya saling menatap diam-diam, dan suasana tenang itu tampak sedikit aneh. Lalu Lange memesan makanan lagi untuk Ratu Hongbao. Setelah itu berkata bahwa mereka yang telah menyelamatkan Ratu Hongbao. Lan Ge merenung sejenak dan memutuskan untuk menceritakan cerita waktu itu untuk menguji emosi yang mulia Ratu. Ratu Hongbao hanya duduk di sana, menatapnya dengan dingin. Ditatap oleh matanya, Lan Ge tiba-tiba merasa tidak nyaman, dan bahkan ingin segera berteleportasi. Sangat berbahaya bagi mereka untuk menghadapi Ratu Hongbao dalam jarak sedekat itu, karena dalam jarak ini jika Ratu Hongbao berusaha keras, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika bukan karena berada di istana leluhur, mereka tidak akan pernah berani melakukan ini. Ratu Hongbao bertanya apa itu pacar. Ekspresi Lan Ge membeku, dan dia menatap Fahua seolah meminta bantuan. Fahua berkata acuh tak acuh bahwa dia memiliki kelainan bawaan. Saat akan apa itu pacar Lange segera menghentikannya. Dan dimulailah percekcokan mereka. Ratu Hongbao melihat percakapan mereka dengan sedikit keraguan di matanya. Baginya, hubungan manusia yang kompleks semacam ini agak sulit untuk dia pahami. Pelayan menyajikan makanan dengan cepat, dan saat mereka berbicara, beberapa hidangan baru telah disajikan. Ratu Hongbao tidak bertanya lebih jauh, dan akan memulai acara makan. Dia tidak makan cepat atau lambat, dan sepertinya ada ritme khusus. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah makan semua hidangan baru yang disajikan. Setelah makan, dia menyeka mulutnya dan berkata dengan ringan bahwa dia telah berada di sini selama 10 hari bukan untuk menemukan Falan, tetapi karena ada beberapa napas di sini yang menariknya. Tetapi hal-hal yang menariknya menjadi tidak berguna karena Falan. Mereka telah membuatnya kehilangan kesempatan lagi untuk naik tingkat. Lange menanyakan apa maksud perkataan Ratu Hongbao. Ratu Hongbao mengangkat tangan kanannya dan menekan dada kirinya, menyebabkan gelombang-gelombang cahaya muncul. Dia bertanya apa yang Falan lakukan di sini, tidakkah mereka tahu? Fahua dan Lan Ge tiba-tiba tersadar. Hari itu, Wu Shuangzu tergantung di atas jantung orang di hadapannya. Mereka tidak tahu apa yang dilakukannya, tidak diragukan kalau mereka sepertinya melakukan sesuatu yang tidak baik. Jika tidak, mengapa Ratu Hongbao berkata seperti itu? Lange menjelaskan bahwa konflik mereka terjadi karena trik Wu Shuangzu. Ratu Hongbao berkata bahwa sebenarnya dia tidak bisa menemukan Falan karena tidak lagi bisa merasakan napas mereka.
Dia tidak menyangka bisa mencium bau mereka dan itu mengirimnya ke sini. Sambil berjalan keluar, Ratu Hombao mengajak Falan untuk ikut dengannya. Fahua dan Lange dengan terang-terangan menolak. Ratu Hombao berkata dia tidak bisa menggunakan kekuatan tingkat dewa di istana leluhur karena peraturan. Dia akan melupakan semuanya jika Falan bisa mengalahkannya di tingkat ke-9-nya. Fahua dan Lange mau tidak mau menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Saat mereka menilai, Ratu Hombao benar-benar tidak berani menggunakan kekuatannya yang kuat di sini. Entah itu karena kerusakan yang dibawa oleh Raja Monster Harimau sebelumnya sebagai pengingat, atau jika ada sesuatu yang menghalanginya di sini saat dia menderita. Setidaknya satu hal yang dapat mereka yakini adalah bahwa dengan kesombongan Ratu Hombao, dia meremehkannya dan berbohong kepada mereka. Jika dia benar-benar dapat menggunakan basis kultivasi tingkat dewa, tidak perlu mengacaukan mereka dan hanya menyerangnya secara langsung. Ini adalah sebuah peluang. Keduanya berjalan keluar dari restoran, dan Ratu Hombao yang menunggu mereka di luar, sudah berjalan ke satu arah. Fahua dan Lange berkomunikasi dalam hati mereka, dan keduanya mencapai kesepakatan dalam sekejap. Bahkan jika Ratu Hombao telah mengatakan bahwa dia akan dibatasi pada tingkat ke-9, mereka pasti tidak akan keluar dari istana leluhur ini untuk melakukan apapun dengannya. Semuanya harus dilakukan di istana leluhur untuk memastikan bahwa istana leluhur mengancam Ratu Hombao untuk tidak berbuat lebih. Dan tangan mereka selalu terpaut, siap untuk berteleportasi dan berlari kapan saja. Ratu Hombao, yang kehilangan duri di belakang punggungnya serta mengenakan gaun panjang, terlihat jauh lebih garang. Rambut merah gelapnya menjuntai ke bawah, membuatnya tampak sedikit lebih feminin dengan riak rambutnya. Fahua dan Lange tidak bisa tidak memiliki gambaran yang sama di benak mereka, yaitu ketika mereka melihat Ratu Hombao yang ditutupi oleh rambutnya setelah terluka parah. Lalu Fahua mengangkat rambut panjangnya dengan pedang kebijaksanaan dan melihat kulit yang seharusnya tidak dilihat. Apa yang kau pikirkan? Fahua bertanya dalam hati Lange. Bukankah itu kau? Lange berkata dengan marah.